Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Raden Muhammad Nur Adesya Putra. Saya dari kelompok 2 Ebola jurusan farmasi. Hari ini saya akan mereview materi yang diberikan oleh Akademi Kesehatan Bintang Persada tentang meningkatkan sistem imun tubuh kita. Kenapa sih kita itu harus meningkatkan sistem imun saat pandemi atau saat COVID-19 ini mewabah? Jadi menjaga sistem imun itu sangat penting untuk menghindari virus, bakteri-bakteri, dan penyakit lain juga. Jadi jika sistem imun kita rendah, atau sistem imun kita lemah, kita akan mudah terserang penyakit, virus, atau bakteri. Jadi itulah mengapa kita harus meningkatkan sistem imun. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit apa itu sistem imun. Jadi sistem imun itu adalah suatu sistem pertahanan tubuh terhadap benda asing atau patogen yang dimiliki oleh tubuh kita. Selanjutnya, fungsi sistem imun itu adalah pembentuk kekebalan tubuh, penolak dan penghancur segala bentuk benda asing yang masuk ke dalam tubuh, pendeteksi adanya sel abnormal, infeksi dan patogen yang membahayakan, serta penjaga keseimbangan komponen dan fungsi tubuh. Selanjutnya, bagaimana sih cara meningkatkan sistem imun kita? Jadi caranya itu dengan menjaga pola hidup. Selain itu, sistem imun bisa didapatkan melalui tanaman obat atau tanaman herbal. Seperti yang kita tahu, di Indonesia itu sendiri, Indonesia itu merupakan negara yang kaya akan keragaman hayati. Di Indonesia terdapat sekitar 30.000 jenis tanaman dan 7.000 diantaranya memiliki khasiat obat. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu obat tradisional. Jadi obat tradisional merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, hewani, dan mineral. Sediaan galanik atau bahan tumbuh atau campuran bahan tersebut yang secara tradisional digunakan dalam pengobatan. Obat tradisional dapat berupa jamu, OHT atau obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Dari ketiga obat tradisional itu terdapat perbedaan tersendiri, yaitu yang pertama jamu. Jamu merupakan obat tradisional yang digunakan secara turun-temurun dan telah terbukti khasiatnya secara empiris. Jamu disajikan secara tradisional dalam bentuk serbuk seduhan, pil, atau cairan. Satu jenis jamu dapat terdiri dari 5-10 tanaman obat. Jamu tidak melewati pembuktian ilmiah tetapi hanya berdasarkan bukti empiris. Walaupun begitu, jamu yang pada umumnya diproduksi harus memenuhi persyaratan yang sama, yaitu aman, berkhasiat, dan bermanfaat, dan bermutu baik. Seiring dengan banyaknya jamu yang beredar di pasaran, sebagai konsumen kita harus selektif dalam memilih jamu yang akan dikonsumsi agar sesuai dengan efek yang kita inginkan. Untuk itu, sebaiknya selalu cek jamu yang sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Badan POM. Yang paling mudah diketahui adalah label dalam kemasan. Soalnya terkait dengan logo dari jamu tersebut. Jadi bentuk lingkaran pada logo jamu melambangkan sebuah proses dan menyatakan bahwa produk jamu tersebut termasuk dalam kategori aman. Warna hijau merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Kemudian jari-jari daun melambangkan serangkaian proses yang sederhana yang merupakan visualisasi proses pembuatan jamu. Selanjutnya ada OHT atau obat herbal terstandar. OHT atau obat herbal terstandar adalah obat tradisional yang dibuktikan mutu, keamanan, dan manfaatnya secara ilmiah serta menggunakan bahan baku yang memenuhi standar. OHT juga merupakan obat tradisional yang disajikan dari hasil ekstraksi atau penyarian bahan alam, baik tanaman obat, binatang, maupun mineral. Berbeda dengan jamu, OHT telah diteliti khasiat dan keamanannya melalui beberapa uji praklinis. Uji tersebut adalah uji penerapan standar kandungan bahan,
proses pembuatan ekstrak, uji higienitas, serta uji toksisitas. Dalam proses pembuatan OHT dibutuhkan peralatan yang tidak sesederhana dalam pembuatan jamu, serta tenaga kerjanya harus benar-benar menguasai cara pembuatan obat tradisional yang baik. Nah, salah satu contoh OHT yang banyak beredar di pasaran adalah sirup herbal antangin JRG yang diproduksi oleh PT Deltamed Lab, yang komposisinya terdiri dari beberapa ekstrak tanaman seperti Zingiberries rhizoma atau jahe, Panax ginseng, Glumac folium, dan ekstrak tanaman lain. Terkait dengan logonya, logo OHT berupa jari-jari yang terdiri dari 3 pasang terletak di dalam lingkaran dan ditempatkan di bagian atas kiri. Aturan peletakan logo ini juga berlaku untuk penandaan jamu dan fitofarmaka. Logo dicetak warna hijau dengan dasar putih atau warna lain. Warna lain seperti warna yang mencolok atau kontras dengan warna logo. Kemudian harus dicantumkan tulisan obat herbal terstandar. Tulisan harus jelas dan mudah dibaca, serta dicetak dengan warna hitam. Selanjutnya, fitofarmaka. Fitofarmaka adalah obat herbal terstandar yang telah dilakukan pembuktian yang lebih tinggi. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanannya dan khasiatnya secara ilmiah dengan diuji praklinis dengan hewan percobaan dan telah melalui uji klinis pada manusia, serta bahan baku dan produknya telah terstandardisasi. Fitofarmaka merupakan obat yang biasa disejajarkan dengan obat modern. Selain itu, fitofarmaka juga mulai direkomendasikan oleh dokter karena perkiraan manfaatnya terhadap penyakit tertentu cukup besar. Memiliki rasio risiko dan kegunaan yang menguntungkan pasien, hal ini dapat dibuktikan karena fitofarmaka dalam produksinya telah melewati beberapa uji, yakni yang pertama, uji toksisitas. Apa itu uji toksisitas? Jadi uji toksisitas itu merupakan uji untuk mengetahui ada tidaknya efek yang beracun dalam zat berkhasiat. Yang kedua, uji farmakologik eksperimental. Apa itu uji farmakologik eksperimental? Uji farmakologik eksperimental adalah uji pada hewan percobaan untuk memastikan khasiat fitofarmaka. Yang terakhir, uji klinik fitofarmaka. Jadi apa itu uji klinik fitofarmaka? Uji klinik fitofarmaka merupakan pengujian pada manusia untuk mengetahui atau memastikan adanya efek farmakologik, tolerabilitas, keamanan, dan manfaat klinik untuk pengobatan atau pencegahan gejala penyakit. Stimuno terdaftar sebagai fitofarmaka karena dibuat dari ekstrak Meniran Phyllanthus niruri sebagai imunomodulator atau memperbaiki sistem imun yang telah terstandardisasi dan telah melalui uji praklinik dan uji klinik. Terkait logonya hampir sama dengan jamu dan OHT. Bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses dan tanda aman. Warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia, serta stilisasi jari-jari daun yang membentuk bintang melambangkan serangkaian proses yang cukup kompleks dalam pembuatan fitofarmaka. Ya, setelah itu contoh tanaman obat yang bisa digunakan untuk meningkatkan sistem imun antara lain. Yang pertama, kunyit. Kunyit itu merupakan salah satu rempah khas Indonesia yang sudah turun-temurun digunakan dalam pengobatan tradisional. Kunyit itu dikenal dengan berbagai macam manfaatnya. Salah satunya yaitu meningkatkan sistem imun tubuh. Kandungan kurkumin yang dimilikinya telah terbukti berfungsi sebagai imunomodulator. Kurkumin dapat meningkatkan sistem imun yaitu dengan cara memodulasi fungsi sel-sel imun seperti neutrofil, makrofag, sel T, sel B,
sel dendritik atau DC, dan sel NK atau natural killer. Ya, selanjutnya ada temulawak. Manfaat temulawak sendiri bagi kesehatan sudah tidak diragukan lagi. Temulawak dikenal dengan manfaatnya sebagai penambah nafsu makan. Namun, selain itu, temulawak juga berkhasiat dalam meningkatkan sistem imun tubuh. Sama halnya dengan kunyit, temulawak juga memiliki kandungan kurkumin. Selain itu, kandungan sontorizol pada temulawak juga berfungsi sebagai antioksidan yang kuat yang dapat menangkal radikal bebas. Kedua kandungan yang dimiliki oleh temulawak menjadikan temulawak sebagai salah satu tanaman yang dapat digunakan untuk meningkatkan sistem imun tubuh kita. Yang ketiga, ada jahe merah. Jadi jahe merah sendiri banyak digunakan dalam pembuatan minuman tradisional karena khasiatnya. Jahe merah memiliki aktivitas sebagai antioksidan yang diperlukan tubuh untuk menangkal radikal bebas memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Jika keseimbangan antara radikal bebas dengan antioksidan dalam tubuh berkurang, akan memberikan efek buruk terhadap sistem imun dan fungsi tubuh. Sehingga penting bagi kita untuk mengkonsumsi sumber antioksidan yang dapat diperoleh dari jahe merah. Sekian review materi yang diberikan oleh Akademi Kesehatan Bintang Persada tentang meningkatkan sistem imun tubuh kita. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.